Bab 1591. Untuk menyenangkan Charlie, Wei Liang menyingkirkan simpati kecil di hatinya untuk Delon. Dia dengan tegas berkata dengan ekspresi dingin, "Delon, semua orang sudah dewasa, jadi kamu harus mau bertaruh dan kalah. Saya tidak berpikir Anda akan tawar-menawar di sini lagi. Cepat telan giok ini." Ekspresi Delon segera berubah menjadi wajah pahit yang terlalu pahit. Wei Liang berkata dengan dingin, "Aku memberitahumu, tolong merasa beruntung di hatimu. Terakhir kali Anda menelan kalung. Kali ini hanya sebuah liontin. Untungnya, saya tidak mencocokkan liontin ini dengan rantai, jika tidak, Anda harus menelannya dengan kalung." Delon menangis dan memandangi sepupunya Elsa, dan memohon dengan getir, "Elsa, adikku yang baik, mohon cepat memohon kepada Tuan Charlie, biarkan Tuan Charlie melepaskan saya kali ini. Saya benar-benar tahu saya salah. Mulai sekarang saya tidak akan pernah melakukannya dengan benar lagi dengannya. Mulai sekarang, saya akan menjadi anjingnya. Saya akan melakukan apa yang dia minta untuk saya lakukan. Bahkan jika dia membiarkan saya menggigit, saya tidak akan pernah ragu, tetapi minta dia untuk memaafkan saya kali ini." Hati Elsa juga sangat kusut saat ini. Sepupu itu sangat tidak puas dengan Charlie sekarang. Wanita memang seperti ini, jangan mengira Delon adalah sepupu Elsa, hubungan kedua orang itu sangat baik ketika mereka masih muda. Tapi Charlie adalah kekasih lama Elsa, jadi jika kedua orang ini ditempatkan di depannya, dia pasti bias terhadap Charlie di dalam hatinya. Sekarang Delon memintanya untuk menjadi perantara dengan Charlie, dan dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Juanita melihat ini, dia berlari ke Elsa dan berlutut sambil menangis, dan meratap dan berkata, "Elsa, berikan wajah Bibi, tolong mohon kepada Tuan Charlie, dia bisa mengangkat tangannya dan menyelamatkan sepupumu sekali, kamu Bibi berlutut untukmu." Elsa ingin mengulurkan tangannya untuk membantu, tetapi Juanita ingin berlutut, dan mereka berdua menemui jalan buntu. Elsa benar-benar tidak tahan bibinya untuk berlutut sendiri, jadi dia buru-buru menatap Charlie, meminta maaf, dan bertanya sedikit memohon, "Charlie, tolong lihat wajahku. Maafkan saja saudaraku kali ini." Charlie ragu-ragu sejenak, dan berkata kepada Elsa, "Mari kita bicara." Elsa buru-buru mengangguk, mengikuti Charlie ke samping, menatap Charlie dengan gugup, karena takut Charlie akan marah padanya. Charlie menatapnya dan bertanya, "Saat di Arrows Hill, sepasang saudara laki-laki bernama Oliver dan Vincent mencoba membunuhmu. Apakah itu ada hubungannya dengan Delon?" Elsa melambaikan tangannya dengan cepat. "Bukan sepupu saya yang melakukan hal itu, melainkan sepupu saya yang lain." "Sepupumu?" Charlie mengerutkan kening. "Apakah dia di sini?" Elsa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dikatakan bahwa setelah kejadian terakhir kali, seseorang dengan banyak latar belakang memperingatkan keluarga Dong bahwa sepupu saya memiliki hati nurani yang bersalah dan bersembunyi di luar negeri dan tidak pernah kembali. Kali ini nenek saya melewati hari ulang tahunnya. Dia tidak datang bahkan hari ini." Charlie mengangguk ringan, dan kemudian bertanya, "Jadi, Anda dan sepupu Anda Delon tidak memiliki kontradiksi, bukan?" "Betul sekali." Elsa buru-buru berkata, "Sepupuku adalah, bagaimana mengatakannya, ego dibangun sedikit, dan dia tidak tahu bagaimana belajar, tapi dia tidak melakukan apapun yang menyakiti dunia, hanya dia suka menyombongkan diri." Berbicara tentang ini, Elsa memohon dengan rajin, "Jadi, Charlie, kamu tidak memiliki masalah dengannya hari ini dengan masalah ini. Beri aku aja, oke?" Saat berbicara, Elsa sudah meraih lengan Charlie dengan kedua tangan, mengguncangnya dengan lembut seperti bayi, dan wajahnya penuh permohonan dan rasa malu. Charlie tidak berdaya, mengetahui bahwa sejak Elsa memohon padanya, dia tidak bisa terus mempermalukan sepupunya bahkan jika dia melihat wajah temannya. Namun, Delon berpura-pura menjadi sedikit terlalu besar. Jika dia membiarkannya seperti ini, itu akan terlalu murah untuknya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Elsa, "Yah, karena itu sepupu Anda, maka saya harus memberikan wajah Anda dalam apapun yang Anda katakan." Bab 1592. Elsa sangat gembira dan berkata dengan bersemangat, "Terima kasih banyak Charlie." Charlie buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, aku tidak perlu memintanya menelan liontin itu, tapi dia masih harus menerima hukuman lain, kalau tidak, aku khawatir dia tidak akan mengingatnya." Elsa buru-buru bertanya, "Charlie, hukuman apa yang akan kamu buat dia terima?"
Itu tidak akan lebih serius daripada menelan liontin, kan? Tidak. Charlie tersenyum tipis dan berkata, Anda dapat yakin bahwa hukuman saya adalah hal yang baik untuknya. Elsa baru saja melegakan hatinya dan berkata dengan penuh kasih sayang, Charlie, terima kasih, kamu memaafkan adikku untukku, lalu beri aku kesempatan dan biarkan aku membalasmu. Charlie bertanya dengan heran, bagaimana Anda ingin membalas saya? Elsa berkedip dan tersenyum dengan sengaja, tentu saja aku berjanji, lalu memberimu anak laki-laki gendut, bagaimana menurutmu? Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, di masa depan, jangan katakan hal seperti ini, aku suami pacarmu. Elsa mengangguk dan berkata dengan serius, aku tahu, kalian berdua melakukan pernikahan palsu. Faktanya tidak ada pernikahan. Faktanya, solusi terbaik untuk kalian berdua adalah saling memberikan kebebasan. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, aku tidak akan memberitahumu ini lagi, aku juga memainkan piano untuk sapi. Setelah berbicara, dia kembali ke kerumunan. Melihat dia kembali, semua orang dengan tergesa-gesa keluar dari saluran. Delon berlutut di tanah, menunggu hukuman Charlie. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, Delon, karena kau sepupu Elsa, aku bisa memberimu kesempatan kali ini, tapi itu tergantung apakah kau bisa menangkapnya. Ketika Delon mendengar ini, dia langsung menangis dan berkata, Tuan. Charlie, terima kasih telah mengangkat tanganmu. Jangan khawatir, saya akan menjaganya dengan baik dan tidak pernah berpura-pura lagi. Charlie berkata, tidak ada gunanya mengatakannya. Aku bisa menghentikanmu menelan liontin giok kali ini, tapi kamu harus menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar bisa berubah pikiran. Delon mengangguk seperti menghancurkan bawang putih. Emer Charlie, jika Anda punya pendapat, saya pasti bisa melakukannya. Charlie menatap Elsa dan berkata, tidak mudah bagi Elsa untuk berada di Aurous Hill seorang diri. Izinkan saya mengatakan ini. Bagaimana denganmu, pergilah ke Aurous Hill dan jadilah supir untuk Elsa selama 1 tahun. Anda harus jujur tahun ini. Di Aurous Hill, jika Anda berani lari atau pasif, atau jika Anda berani bertindak dengan seseorang, saya akan memberi Anda sepotong batu bata. Ketika Delon mendengar ini, hatinya sangat pahit. Kehidupan Eastcliff sangat lembab, bagaimana mungkin tempat kecil di Aurous Hill memiliki akses ke hukumnya sendiri? Selain itu, dia masih membiarkannya pergi ke sana dan menjadi sopir untuk sepupunya selama setahun, itu juga di bawah hidung Charlie. Jika dia benar-benar pergi ke sana, dia bahkan tidak bisa berpura-pura menjadi penting, dan para gadis tidak berani menjadi. Namun, ketika dia berpikir bahwa jika dia tidak setuju, dia harus menelan liontin giok, dan Wei Liang pasti tidak akan melepaskannya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju, berkata, Oke, Tuan Charlie, saya pasti akan mengikuti instruksi Anda. Charlie mengangguk puas dan berkata, Oke, saya pikir Anda bisa bersiap untuk berangkat setelah Anda makan makanan ini. Jalannya lumayan jauh, dan butuh lebih dari 10 hari untuk membicarakannya. Hah? Delon bertanya dengan heran, Tuan. Charlie, hanya perlu 2 jam untuk terbang dari Eastcliff ke Aurous Hill. Penerbangan? Charlie berkata dengan nada menghina, terserah kamu untuk layak terbang. Anda bisa mengendarai sepeda untuk saya. Hanya tenda dan tidak ada hotel yang diperbolehkan di sepanjang jalan. Jika kamu berani mengambil alat transportasi lain, aku akan mematahkan kakimu. Bab 1593. Ketika dia mendengar bahwa dia harus mengendarai sepeda dari Eastcliff ke Aurous Hill, dan kemudian tinggal di Aurous Hill sebagai sopir selama 1 tahun, Delon ingin mati. Kuncinya, jalan ini hampir lebih dari 1,200 km. Kalau memang benar bersepeda, mestinya tidak melelahkan. Dan di musim dingin bulan Kesnums, Anda harus bersepeda ke selatan, dan Anda tidak diizinkan untuk tinggal di hotel sendirian. Persyaratannya terlalu keras, bukan? Delon merasa sangat bersalah, dan ketika dia tidak berhati-hati, air mata mengalir dari matanya. Apa-apaan ini? Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin bermartabat, mengendarai sepeda ke Aurous Hill. Dengan tubuh kecil saya, sungguh luar biasa bisa berkendara 50 atau 60 km sehari. Lebih dari 1.200 km, ditulis bersama untuk berkendara selama 20 hari. Tapi ini adalah bulan lunar ke-12. Dia tersedak dan berkata, Tuan.
Charlie, jika aku pergi ke Rose Hill dengan sepeda sekarang, itu akan menjadi bulan pertama aku tiba, dan adikku pasti harus kembali ke East Cliff untuk merayakan tahun baru. Bukankah saya akan menjadi tidak berguna di sana? Charlie bertanya dengan suara dingin, bulan pertama hanya di sini? Apakah pantat Anda tumbuh seperti kaki? Itu 80 kilometer sehari, dan itu pasti akan sampai di sana dalam 15 hari. Persis seperti akhir bulan lunar ke-12. Delon menangis dan dia mengendarai sepeda sejauh 80 kilometer sehari. Bukankah ini sekarat? Dia biasanya mengatakan bahwa kuncinya adalah bahwa dia baru saja menyelesaikan operasi, dan jangkauan gerakannya besar, dan ujung pisaunya agak sakit. Saya akan menderita dosa lama. Tepat ketika dia masih mencoba untuk menawar, Wei Liang di samping mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu Fing punya pendapat, bukan? Percaya atau tidak, saya Fing membuatmu tidak bisa kembali ke East Cliff." Delon sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan buru-buru mengangguk dan berkata, "Saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Aku harus berada di Rose Hill dalam 15 hari." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Charlie lagi, tersedak dan berkata, Charlie, bisakah kau membiarkanku pergi setelah tahun baru? Jika tidak, aku akan kembali ke Rose Hill lagi." Charlie tersenyum dan bertanya, "Delon, apakah kamu masih ingin kembali untuk tahun baru?" Delon berkata dengan hampa, "Adikku akan kembali saat itu, jadi aku tidak bisa tinggal di sana sendirian, kan?" Charlie berkata, "Setelah Anda tiba di Rose Hill, ruang lingkup aktivitas Anda terbatas pada wilayah administratif Rose Hill City. Kemudian saya akan meminta seseorang untuk memasang pelacak GPS di pergelangan kaki Anda. Selama Anda meninggalkan Rose Hill, saya akan mengirim seseorang untuk menangkap Anda kembali. Setelah penangkapan, saya tidak akan memukul atau memarahi Anda. Setiap kali saya menangkap Anda, saya akan memperpanjang periode 1 tahun Anda. Jika Anda lebih sering melarikan diri, tinggallah di Rose Hill selama sisa hidup Anda." Delon mengecilkan lehernya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Charlie, jangan khawatir, saat aku tiba, aku tidak akan pernah meninggalkan Rose Hill." Setelah itu, dia bertanya lagi pada Charlie, Charlie, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Anda lihat bahwa saya tumbuh besar dan menghabiskan setiap tahun lunar bersama orang tua saya. Jangan biarkan aku sendirian tahun ini. Tahun baru Rose Hill." Sebelum Charlie berbicara, Wei Liang berbicara lebih dulu. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Delon, apakah Anda benar-benar lelah dan bengkok? Apakah Anda selalu tawar-menawar dengan Ten Charlie? Apakah Tuan Charlie memberimu wajah?" Tidak, Delon melepaskan perlawanan terakhir dan buru-buru melambaikan tangannya, "Aku tidak akan menawar. Aku akan berangkat saat pesta ulang tahun selesai, dan tidak akan meninggalkan Rose Hill dalam waktu 1 tahun." Di sampingnya, Juanita, yang sangat mendambakan putranya. Melihat putranya akhirnya lolos dari rasa sakit dan bahaya menjalani operasi lagi, dia benar-benar lega dan buru-buru menenangkan diri, "Nak, yakinlah, ibu akan membiarkan orang membelikanmu sepeda terbaik dan set terbaik di Rose Hill. Rumah yang bagus dan membeli mobil terbaik tidak akan pernah membuatmu menderita di Rose Hill." Delon akhirnya santai. Meski begitu, hukumannya baik-baik saja. Bagaimanapun, ketika dia pergi ke Rose Hill, dia hanya harus menghindari ketajaman Charlie, dan bisa menikmati hidup dengan cara yang rendah selama sisa waktu. Bab 1594. Satu-satunya hal yang menyakitkan adalah bersepeda dari East Cliff ke Rose Hill. Tapi tidak apa-apa, mengendarai sepeda selama setengah bulan lebih baik daripada berbaring di tempat tidur selama setengah bulan setelah operasi. Selain itu, dia mengalami pukulan serius selama operasi terakhir, dan belum pulih. Jika ini terjadi lagi dengan segera, rasa sakitnya akan berlipat ganda. Tapi saat ini Charlie berkata, "Biarkan kamu pergi ke Rose Hill untuk membuat reformasi yang baik. Menurut Anda, apakah Anda yang menikmati berkat itu? Aku beritahu kamu, kali ini ke Rose Hill, kamu hanya bisa mengendarai sepeda tua Phoenix 28 yang paling biasa, hal-hal lain kamu tidak diperbolehkan naik mobil. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu pergi ke Rose Hill dengan gerobak penuh batu bata. Selain itu, setelah kamu tiba di Rose Hill, selain memberi Elsa waktu untuk mengemudi, kamu bisa menyewa 1 kamar di kota kumuh desa di kota di lain waktu. Biaya hidup bulanan Anda tidak boleh melebihi 1,000, termasuk sewa.
Jangan khawatir, begitu kamu sampai di Aurous Hill, aku akan membiarkan orang-orang mengamatimu, berani merogoh kocek lebih, dan periode renovasi akan bertambah 1 hari. Jika Anda menghabiskan puluhan ribu di sana dulu, Anda tidak akan ingin pergi dalam hidup ini. Ketika Delon mendengar ini, dia merasa langit akan runtuh. Biarkan dia bermartabat seorang guru Konfusianisme untuk tinggal di desa di kota, dan bahkan tidak bisa menghabiskan lebih dari 1,000 sebulan. Apakah Anda tidak ingin membiarkan diri Anda memakan tanah? Dia menangis dan berkata, Emer Charlie, 1000, aku takut bahkan sewanya saja tidak cukup. Charlie berkata dengan dingin, jangan khawatir, tingkat konsumsi Aurous Hill tidak setinggi yang kamu kira. Desa di kota ini hanya menyewa 1 kamar untuk 300 sebulan, dan 700 sisanya lebih dari 20 per hari. Kamu akan hidup dengan baik. Charlie sendiri telah berada di dasar kota selama bertahun-tahun. Dia tahu gaya hidup orang miskin dengan sangat baik. Sewa di desa di kota itu sangat murah. Saat itu, sebuah bungalow kecil hanya 100, dan makanan tidak mahal. Di rumah terbang di gang, tumis sayuran hanya 2 atau 3, dan roti kukus bisa membeli 4 untuk 1. 1, cukup untuk 1 hari. Sekarang paling banyak 2 kali lipat. 1000 per orang dan 1 bulan sudah cukup. Tentu saja, kehidupan seperti itu, tentu saja tidak ada standar hidup, yaitu cukup makan. Namun, kehidupan seperti itu adalah solusi terbaik untuk pria seperti Delon, dan itu pasti bisa menyembuhkan penyakitnya yang berpura-pura. Delon mendengar ini, seluruh orang telah pingsan. 1000 tidak cukup untuk mengatakan kebenaran sebatang cerutu setiap hari. Sekarang dia ingin hidup selama sebulan, bukankah itu sama dengan membunuhnya? Juanita juga tertekan dan menangis, melihat ke arah Elsa, tersedak dan berkata, Elsa, mohon sekali lagi kepada Tuan Charlie, jangan memaksa adikmu sampai mati. Elsa juga malu saat ini, apa yang harus dia katakan? Dia sudah meminta sepupunya sekali, dan saat ini dia diminta untuk berbicara lagi, dan dia merasa malu. Lagi pula, secara keseluruhan, sepupunya sedang mencari masalah, dan dia tidak ingin Charlie mengabaikannya sama sekali. Kalau begitu, bukankah Charlie akan dianiaya? Charlie adalah penyelamatnya beberapa kali, dan satu-satunya pria yang dicintainya. Dia lebih suka dirugikan oleh sepupu yang penuh kebencian ini daripada membiarkan Charlie membuat kompromi untuknya. Jadi, dia berkata dengan malu-malu, Bibi, kamu tidak selalu bisa terbiasa dengan sepupu, itu akan menyakitinya seiring waktu. Charlie berkata dengan suara dingin saat ini, Delon, saya menyarankan Anda untuk menyetujuinya secepat mungkin sebelum saya berubah pikiran. Jika tidak, saya akan mengatur agar Anda membawa semen di lokasi konstruksi di Aurous Hill. Aurous Hill memiliki perusahaan yang terdaftar di GM sebelumnya. Bos, namanya Jones Jian, apakah Anda tahu apa yang dia lakukan sekarang? Delon menggelengkan kepalanya dengan panik. Charlie mencibir, dia saat ini membawa semen di lokasi konstruksi di Aurous Hill, dan dia akan membawanya selama 20 tahun. Apakah kamu ingin bersamanya? Bab 1595. Ketika dia mendengar bahwa dia akan membawa semen di lokasi konstruksi, Delon segera menggelengkan kepalanya dengan panik. Sebagai perbandingan, tinggal di sebuah desa di kota dan biaya hidup 1,000 sebulan hanyalah sedikit penderitaan. Jika Anda benar-benar pergi ke lokasi konstruksi untuk membawa semen, Anda mungkin harus meninggalkan separuh hidup Anda di situs tersebut. Oleh karena itu, dia hampir mengangguk tanpa berpikir, Tuan Charlie, saya menerima persyaratan yang Anda berikan dan tidak akan pernah tawar-menawar dengan Anda lagi. Hanya saja, jangan biarkan saya pergi ke lokasi konstruksi. Charlie merasa puas, dan berkata dengan dingin, ketika Anda tiba di Aurous Hill, lakukan reformasi dengan baik. Jangan marah sepanjang hari. Jika Anda adalah leluhur generasi kedua yang sinis, tinggal di East Cliff, mungkin Anda akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Datang dan bunuh keluarga Dong dan keluarga Kevin. Saudara laki-laki dari keluarga di samping menciut. Bagi mereka, kata-kata Charlie memiliki efek inisiasi tertentu. Temperamen Delon, jika dia tidak menggilingnya 2 kali, mungkin dia benar-benar bisa menyebabkan malapetaka. Hari ini kejadian ini sangat representatif. Jika dia tidak berhati-hati, dia tidak hanya menyinggung Charlie, tapi juga menyinggung Tuan Muda Gu. Jika Tuan Muda Gu benar-benar ingin jujur padanya, keluarga Dong pasti akan dihancurkan.
Apalagi anak tertua dari keluarga Dong, malah makin kesal. Delon bukan dari keluarga Dong. Meskipun dia adalah anak dari saudara perempuannya sendiri, dia tetaplah orang asing. Jika orang asing ini membingungkan keluarganya, dia akan benar-benar menangis tanpa air mata. Jadi, dia berkata dengan nada tegas, "Naga kecil. Saat Anda tiba di Arrows Hill, Anda harus melakukan perombakan yang baik dan berusaha menyingkirkan semua masalah bau di tubuh Anda. Jangan membuat masalah seperti Anda sekarang. Apakah kamu mengerti?" Delon samar-samar berkata, "Saya mengerti, Paman." Juanita masih merasa sedikit tidak puas. Tidak apa-apa bagi kakak laki-lakinya untuk tidak berbicara dengan keponakannya sama sekali. Sungguh menakutkan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Kakak laki-laki juga tahu bahwa Juanita pasti memiliki pendapat di dalam hatinya, jadi dia berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, "Juanita, di masa depan, kamu harus dengan tegas mendisiplinkan Delon, dan jangan hanya memanjakannya, jika tidak, suatu hari Delon akan menimbulkan masalah di luar, itu akan menimbulkan masalah bagi keluarga Kevin. Kamu menantu perempuan, di mata keluarga Kevin, juga bertanggung jawab atas disiplin yang tidak tepat, mengerti?" Ketika Juanita mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun kata-kata kakak laki-laki tertua itu tidak terlalu dekat dengan kemanusiaan, itu semua adalah fakta. Jika Delon benar-benar mengalami bencana dan melukai keluarga Kevin, dia, menantu dari keluarga Kevin, pasti akan disalahkan. Kebanyakan orang parsial. Jangan berpikir bahwa sesepuh dan wanita tua Konfusianisme memperlakukan diri mereka sendiri dengan baik. Tetapi begitu Delon mendapat masalah dan harus dimintai pertanggungjawaban, mereka pasti akan merasa bahwa mereka lebih bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka daripada suami mereka. Jika tuan tua keluarga Kevin benar-benar tidak puas dengan dia karena ini, statusnya di keluarga Kevin pasti akan sangat terpengaruh. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Dong saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Keluarga kelahirannya tidak kuat, dan suaminya tidak dianggap serius dalam keluarga Kevin. Secara alami, statusnya tidak akan naik. Jika dia terpengaruh oleh masalah anak-anak, jangan pernah berpikir untuk mengangkat kepalamu menjadi seorang pria di keluarga Kevin. Memikirkan hal ini, dia juga berkata pada Delon dengan wajah serius, "Delon, Anda harus menyingkirkan semua masalah bau di tubuh Anda di masa depan, mengerti?" Delon hanya bisa mengangguk dengan jujur dan setuju. Sekarang dia benar-benar tidak berani berpura-pura dipaksa. Menantu Arrows Hill yang tinggal didapat membuat dirinya dalam situasi yang menyedihkan. Jika dia benar-benar memprovokasi tuan muda dari keluarga top, dia harus membunuhnya. Jadi dia buru-buru mengungkapkan posisinya, "Saat jamuan ulang tahun nenek selesai, aku akan segera berangkat dengan sepeda ke Arrows Hill. Setelah tiba di Arrows Hill, saya harus merenungkan diri saya." Pada titik ini, lelucon akhirnya berakhir.